Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelutus yang berbahagia, berjumpa kembali di Hasdin Mundika Channel. Kali ini sebuah informasi menarik datang dari capres yang sangat anyar dan cukup meluncur dukungan-dukungannya di Indonesia, yaitu Anies Rashid Baswedan. Setelah beberapa hari yang lalu, sekitar 3-4 hari yang lalu, Partai Demokrat menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan tanpa syarat, tanpa meminta harus menjadi cawapres, maka lengkaplah sudah dukungan kepada Anies Baswedan, yaitu yang dimulai dari Partai Nasdem beberapa bulan lalu, kemudian diikuti oleh PKS, dan akhirnya Partai Demokrat pun memberikan dukungan kepada Anies Baswedan. Karena itu untuk pemenuhan presiden threshold yang 20% sudah cukup terpenuhi. Karena itu maka untuk semua capres yang ada di Indonesia, baru Anies Baswedan yang memenuhi syarat untuk maju sebagai capres. Sementara capres-capres yang lain masih bergerilya seperti Prabowo Subianto, kemudian Caimin, kemudian Erick Thohir, Erlangga dari Golkar juga yang suaranya cukup signifikan namun belum juga memenuhi kriteria sebagai capres dan cawapres. Nah, kali ini ada kekhawatiran dari masyarakat yang mungkin harus dijelaskan oleh tim-timnya Anies Baswedan bahwa ketika Anies Rashid Baswedan terpilih sebagai presiden pada 2024, apakah Anies Baswedan akan melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, ini perlu dijelaskan, perlu dijabarkan bahwa yang pertama, Anies Baswedan adalah seorang profesor doktor yang mempunyai jabatan yang sudah cukup paripurna, yang dilalui melalui rektor Paramadina, kemudian menjadi menteri pendidikan, dan akhirnya menjadi gubernur DKI. Jadi sudah cukup layak dan cukup memenuhi kualitas yang sangat paripurna, sehingga tidak perlu diragukan. Kemudian dari tingkat pendidikan, ya beliau memenuhi pendidikan tinggi, yaitu seorang doktor dan seorang profesor. Bukan honoris causa, bukan dokter pemberian, tapi dari luar negeri. Jadi ini yang perlu dijelaskan baik oleh Anies Baswedan sendiri maupun oleh tim-tim Anies Baswedan. Seperti beberapa saat yang lalu, Surya Paloh, Ketua Partai Nasdem, telah mengatakan jika terpilih, Anies Baswedan tetap akan melanjutkan pembangunan yang telah dirintis oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun ini. Terutama tentang pembangunan IKN, Ibu Kota Negara Nusantara, yang bernama Nusantara, yang berada di Kalimantan Timur. Seperti diketahui bahwa IKN yang telah disahkan pada tanggal 22 Februari tahun 2022 itu memang sampai hari ini masih terus digenjot pembangunannya. Masih banyak permasalahan, masih banyak kekurangan dana sehingga IKN mungkin terhambat pembangunannya. Nah, dikhawatirkan ketika dalam kondisi negara yang sisi keuangan yang murat-marit, apakah Anies Baswedan ketika terpilih akan melanjutkan pembangunan Pak Jokowi? Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Namun ternyata setelah ditelusuri dan sudah keluar pernyataan dari ketua partai pengusung yaitu Surya Paloh bahwa Anies Baswedan ketika terpilih tetap akan mendukung apa yang telah dilakukan oleh presiden sebelumnya, seperti itu. Jadi IKN akan terus berjalan karena itu sudah disahkan, tidak mungkin dicabut kembali, bahwa ibu kota negara tetap akan dilaksanakan di Kalimantan Timur, yaitu IKN Nusantara dengan nama Nusantara. Jadi para pihak yang khawatir, para pihak yang fobia dengan tampilan Anies Baswedan tidak perlu khawatir bahwa Anies Baswedan adalah seorang yang nasionalis religius, kemudian mempunyai pendidikan yang paripurna, kemudian mempunyai jabatan-jabatan yang cukup strategis dan sudah sangat paham bagaimana mengerahkan rakyat Indonesia dan negara ini ke depannya untuk mencapai kesejahteraan. Jadi ini adalah beberapa hal yang perlu dijabarkan, perlu dijelaskan oleh baik Anies Baswedan sendiri maupun oleh tim-timnya ketika bersafari atau berkeliling ke Indonesia untuk menyatakan kepada rakyat Indonesia bahwa tidak perlu ragu dan takut memilih Anies Rashid Baswedan karena tidak bertentangan dengan keragaman dari masyarakat Indonesia yang cukup plural seperti ini. Kemudian pembangunan-pembangunan yang telah dijabarkan, yang telah diterapkan oleh Pak Jokowi juga ada hal-hal mungkin yang perlu dievaluasi tapi tidak dihentikan sama sekali, termasuk IKN, Ibu Kota Negara yang berada di Kalimantan Timur, karena itu adalah keputusan sah negara, kepala negara terhadap DPR, jadi sudah disahkan, jadi harus dilanjutkan walaupun bagaimana berat tantangannya tetap itu akan dilanjutkan oleh mungkin Anies Rashid Baswedan ketika terpilih menjadi Presiden RI pada tahun 2024 ketika pemilu akan digelar. Jadi kekhawatiran para pihak, misalnya para kompetitor, kemudian pendukung-pendukung kompetitor itu mungkin perlu ditepis, mungkin perlu dihilangkan karena ketika terpilih Anies Rashid Baswedan yang mempunyai kualitas yang cukup mumpuni, yang mempunyai dukungan yang cukup besar di mana-mana, tidak hanya di Pulau Jawa tapi di seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan ini bukan dibuat-buat, ini bukan pencitraan. Nah, jadi perlu dijelaskan bahwa keberlanjutan pembangunan sebagai seorang kepala negara akan melanjutkan yang pernah dirintis, yang pernah dilakukan oleh kepala negara sebelumnya. Jadi
Anies Baswedan sangat paham tata kelola pemerintahan. Anies Baswedan sangat paham mengelola negeri ini dan tidak mungkin melakukan sesuatu yang sangat gegabah, sesuatu yang menjadi kontroversi sehingga masyarakat Indonesia untuk mencapai kesejahteraannya menjadi terhambat. Jadi politikus yang berbahagia, beberapa hal yang perlu disampaikan bahwa ketika terpilih nanti Anies Rashid Baswedan akan melakukan melanjutkan kegiatan-kegiatan atau terobosan-terobosan yang dilakukan oleh presiden sebelumnya yaitu Pak Jokowi. Jadi tidak perlu diragukan, tidak perlu dikhawatirkan. Maka karena itu para pihak yang masih mengambang, yang masih belum mau menjatuhkan pilihannya mungkin bisa menyatakan dengan tegas bahwa Anies Baswedan adalah salah satu putra terbaik Republik ini yang mungkin layak diberikan kepercayaan pada tahun 2024 sampai tahun 2009. Politikus yang berbahagia, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinatauan.